Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam marit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, ini sore hari tapi saya belum memberikan pakan kelinci saya. Ya, ini nunggu agak sorean lagi ya karena ini baru sekitar ba'da asar. Jadi biasanya kalau saya memberikan pakan itu sekitar jam 5 teman-teman. Dan sambil menunggu waktu pemberian pakan, saya akan sedikit membahas tentang kendala-kendala melihara kelinci sapihan ya, ataupun penyebab kelinci sapihan itu rawan mati. Nah, ini akan saya bahas teman-teman ya. Kenapa saya bahas lagi? Karena banyak teman-teman yang bertanya ataupun yang mengalami hal-hal yang bisa disebut itu banyak kelinci sapihannya itu mati ya. Setelah disapih dari indukannya itu kebanyakan anakannya itu mati. Nah, ini kenapa? Nah, ini akan saya bahas teman-teman. Nah, jadi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sekali ya kenapa kelinci sapihan itu gampang sekali mati. Jadi faktor yang pertama adalah faktor pakan. Kenapa sih faktor pakan itu mempengaruhi kelinci sapihan itu gampang mati? Nah, alasannya adalah kelinci sapihan itu rawan sekali mati karena biasanya ya ketika kita memberikan pakan kelinci sapihan itu dengan kandungan air yang terlalu tinggi, itu nanti akibatnya kelinci sapihan itu gampang sekali terserang mencret teman-teman. Nah, biasanya musuh bebuyutan kelinci sapihan itu ada dua ya, antara mencret dan kembung. Nah, itu teman-teman, dua penyebab terbesar kelinci sapihan itu mati. Dan yang paling sering sekali adalah mencret dan kembung itu teman-teman. Kalau untuk skabies masih kita obati bisa ya, tapi kalau untuk mencret dan kembung ketika kita tidak cepat mengobatinya, itu nantinya ya akibatnya akan fatal. Dan pakan-pakan yang mengandung kadar air yang tinggi itu bisa menyebabkan kelinci mencret teman-teman dan kelinci kembung. Kenapa sih? Nah, karena alat pencernaan kelinci yang sapihan itu masih rentan teman-teman. Jadi ketika kita memberikan pakan dengan kandungan air yang begitu banyak ya, pakan yang kandungan airnya banyak itu jenisnya banyak teman-teman ya, seperti rumput ya, ampas tahu juga termasuk teman-teman. Ampas tahu kalau kita tidak memeras lagi ketika kita membeli dan kita langsung memberikan ke kelinci sapihan terutama ya, itu bisa menyebabkan kelinci sapihan itu mencret teman-teman ya, kotorannya menjadi lembek dan kadang bahkan bisa kotorannya itu cair. Nah, itu jadi penyebab utamanya. Terus ada pakan-pakan yang lain ya, seperti ampas ketela. Nah, itu ampas ketela kalau kita tidak memerasnya lagi itu sama saja seperti ampas tahu teman-teman ya. Jadi pakan yang kandungan airnya termasuknya tinggi itu tidak cocok untuk kelinci sapihan. Makanya penyebab paling besar kelinci sapihan mati adalah dari segi pakan ya, terutama itu pakan yang mengandung kadar air yang tinggi, dan pakan itulah yang menyebabkan kelinci mudah terserang penyakit seperti kembung dan mencret. Nah, selanjutnya adalah perawatan teman-teman ya. Perawatan juga penting ya. Kenapa sih perawatan itu bisa menyebabkan kelinci mencret ya kalau kita tidak merawat dengan benar-benar? Alasannya adalah kelinci sapihan itu benar-benar sangat rawan sekali ketika kita belum mengetahui cara merawat yang benar. Nah, ketika kita merawat kelinci sapihan itu asal-asalan, nah alhasil kelinci sapihan itu pastinya banyak sekali yang terserang penyakit, banyak sekali yang mungkin takaran pakannya yang kurang dan sebagainya teman-teman. Jadi untuk perawatan sendiri ketika kita mempunyai kelinci sapihan atau kelinci kita baru menyapih kelinci, anakan kelinci kita, nah sebaiknya adalah yang harus kita lakukan tentang perawatan sebisa mungkin sering-sering dipantau teman-teman. Kenapa sih harus sering-sering dipantau? Nah, alasannya adalah supaya nantinya ketika ada terjadi masalah yang dialami oleh anakan kelinci itu bisa kita atasi dengan segera. Jangan sampai nunggu nanti-nanti. Karena apa? Karena ketika kita menunggu nanti-nanti dan otomatis pastinya akan fatal ya, karena kekebalan tubuh kelinci sapihan itu masih terbilang rentan teman-teman ya. Sedikit sakit pastinya ya, kalau sudah tidak mau makan ya itu akan berakibat fatal. Nah, sebisa mungkin ketika teman-teman menjumpai kelincinya yang sakit, nah harus teman-teman tangani ataupun obati dengan segera.
Nah, ini perawatannya teman-teman ya. Cara perawatan yang benar itu seperti apa? Nah, harus teman-teman perhatikan. Dan faktor yang selanjutnya adalah suhu ruangan yang cenderung dingin, teman-teman. Nah, kenapa sih suhu ruangan yang cenderung dingin ya? Padahal kelinci itu harusnya suka suhu ruangan yang sejuk. Nah, alasannya adalah ketika kelinci sapihan itu biasanya kan kalau kondisi dingin itu dihangatkan oleh indukannya. Nah, ketika sudah dipisah dengan indukannya itu otomatis kelinci sapihan itu tidak bisa menghangatkan tubuhnya sendiri, teman-teman. Ya, jadi itu bisa menjadi penyebab kelinci sapihan itu terserang penyakit kembung, teman-teman, karena suhu ruangannya terlalu dingin ya. Ketika suhu ruangan dingin, nah otomatis ketika kelinci itu daya tahan tubuhnya belum begitu kuat, nah itu nantinya akan menyebabkan kelinci itu rawan terserang penyakit ya, karena daya tahan tubuhnya itu melemah. Nah, maka dari itu sebisa mungkin ketika teman-teman menyapi kelinci, nah usahakan kandang kelinci sapihan yang digunakan untuk memelihara kelinci itu disetting menjadi kandang yang hangat, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya supaya meeting kandang yang hangat? Nah, itu bisa teman-teman pelajari ya, seperti apa sih cara menyetingnya, ataupun kandangnya itu ditutup rapat atau dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman pelajari. Nah, mohon maaf teman-teman, keganggu suara hujan ya, baru turun ini suara hujannya. Dan itu ya teman-teman, ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan kelinci sapihan itu rawan mati. Dan ini sangat sering terjadi teman-teman untuk para peternak pemula ya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kelinci rawan mati yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah faktor yang paling umum sekali terjadi. Jadi antara faktor pakan ya, biasanya para peternak pemula itu sering memberikan pakan yang kadar airnya itu terbilang masih cukup tinggi untuk kelinci sapihan. Terus perawatan yang kurang ya, perawatannya tidak terlalu memperhatikan kelinci sapihannya ya, jadi seperti itu. Terus tidak memperhatikan suhu ruangan, jadi suhu ruangan cenderung dingin tapi kelinci sapihan tidak diberi penghangat. Nah, itu penyebab-penyebab yang paling sering sekali terjadi pada para peternak pemula ya, khususnya apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Dan musim penghujan adalah musuhnya para peternak pemula yang masih sangat belum bisa sekali merawat kelinci-kelinci yang sapihan terutama ya. Jadi sebisa mungkin ya para peternak pemula itu harus bisa memperhatikan dan memberikan perawatan yang baik ya untuk kelinci sapihannya. Dan ini saya akan memberikan sedikit tips untuk para peternak, khususnya para peternak pemula yang belajar peternak kelinci ya. Jadi ini sedikit tips supaya nantinya teman-teman itu bisa mengurangi resiko terjadinya anakan kelinci ataupun kelinci sapihan itu mati. Jadi yang pertama adalah tentang pakan, teman-teman. Sebisa mungkin pakan yang diberikan ya untuk kelinci-kelinci baru sapi itu pakannya pakan kering, teman-teman. Ya, bisa teman-teman gunakan pelet, bisa gunakan hay, dan juga bisa gunakan pakan-pakan kering lainnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan pakan dengan kadar air yang cenderung tinggi. Itu bisa menyebabkan kelinci itu rawan sekali terserang penyakit. Nah, sebisa mungkin yang harus teman-teman berikan adalah pakan kering. Tapi jangan lupa teman-teman berikan air minum ketika kita memberikan pakan kering untuk kelinci kita ya. Terus yang kedua adalah perawatan. Nah, untuk perawatan ya teman-teman harus memperhatikan kondisi tubuhnya ataupun kebersihan kandang. Jadi apakah kelincinya itu sehat ya atau tidak ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui ya kendala-kendala yang biasa terjadi pada kelinci sapihan. Terus kandang harus selalu bersih, teman-teman ya. Hindari kandang yang kotor, ataupun misalkan kayak kotoran kelinci itu tidak bisa jatuh dari kandang si kelinci ya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tentang suhu ruangan, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menyeting ya kandangnya itu sebisa mungkin diberikan penghangat ya. Kalau di tempat teman saya itu ada, teman-teman ya, saya pernah menjumpai ketika saya main ke tempat teman saya itu pas posisi musim hujan seperti sekarang ini, kandang kelinci khusus kelinci sapihan itu diberi lampu ya. Lampunya itu lampu yang warna kuning ya, lampu bohlam. Nah, itu termasuknya hangat ya, bisa menghangatkan anakan kelinci. Nah, itu cukup efektif untuk mengurangi rasa dingin pada suhu ruangan. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan ya di setiap kandang kelinci sapihan. Nggak usah semuanya ya, beberapa aja teman-teman ya, karena
satu lampu aja sudah cukup untuk menghangatkan 3 petak kandang teman-teman. Nah, jadi tinggal teman-teman setting aja. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit tips ya dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam beternak ya, terutama para peternak pemula yang masih belajar tentang cara beternak kelinci, apalagi sudah mulai belajar tentang cara menyapih kelinci yang baik ya. Nah, semoga ini bisa menjadi sedikit ilmu tambahan untuk teman-teman semua, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.